Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pembelajar, pada kesempatan ini kita akan diskusikan satu topik yang tidak kalah menariknya dan saya akan menyampaikannya dengan perlahan-lahan saja. Apa yang akan kita diskusikan pada kesempatan ini? Topiknya adalah manfaat teori, tentu saja teori hukum dalam penelitian dan tentu saja penelitian hukum. Jadi, kesempatan ini kita akan mendiskusikan manfaat penggunaan teori hukum dalam penelitian hukum. Sahabat pembelajar, teori saya ingin mengulangi definisi teori yang saya rujuk dari pandangannya Cooper. Apa kata Cooper? Kata Cooper, teori adalah suatu kumpulan konsep, definisi, proposisi, dan variabel yang berkaitan satu dengan yang lain secara sistematis dan telah digeneralisasikan sehingga ia mampu menjelaskan dan memprediksi fenomena atau fakta tertentu. Jadi Cooper berpandangan bahwa teori itu akan mampu menjelaskan, memprediksi suatu fenomena tertentu. Ini sebetulnya kata kunci dari diskusi kita. Sahabat, secara mudah sebetulnya pandangan-pandangan para pemikir mengenai teori itu ia terbangun atas pertama asumsi. Asumsi itu adalah anggapan dasar tentang realita dan tentu saja anggapan dasar itu harus diverifikasi. Kemudian yang kedua, konsep. Jadi yang membangun teori juga konsep. Konsep adalah istilah baik satu kata ataupun beberapa kata, frase kata yang menggambarkan suatu gejala, suatu fenomena, atau yang menyatakan ide, gagasan tertentu. Lalu kemudian konstruk. Konstruk adalah konsep yang cirinya itu dapat diamati langsung sebagai pemecah atau seperti pemecahan masalah. Lalu proposisi. Proposisi yang tadi saya sebutkan, dari definisinya Cooper itu, proposisi adalah hubungan yang logis antara dua konsep. Sahabat pembelajar, setelah kita menjelaskan teori dalam pandangan Cooper dan di sana disebutkan bahwa teori itu mempunyai dua tugas, yaitu menjelaskan dan memprediksi suatu fenomena atau fakta tertentu, maka kita akan coba langsung ke fungsi-fungsi teori. Apa saja sih sebetulnya fungsi teori selain yang disampaikan Cooper dalam definisi teori itu? Ada paling tidak 5 definisi atau fungsi dari teori. Yang pertama, teori itu tentu saja mendeskripsikan fakta-fakta atau mendeskripsikan fakta atau fenomena. Dalam aktivitas penelitian, teori berfungsi untuk mendeskripsikan atau menjelaskan masalah yang akan diteliti. Sebagai contoh, misalnya dari sisi sosiologis, bisa saja tingginya angka kejahatan yang terjadi dewasa ini, penjamretan. Nah, bagaimana teori bisa menjelaskan itu? Banyak teori untuk menggambarkan mengapa di tengah masyarakat kita banyak terjadi penjamretan, terutama penjamretan yang dilakukan terhadap ibu-ibu, bapak-bapak, emak-emak, dan anak-anak yang menggunakan tas misalnya. Sahabat pembelajar, satu fungsi teori adalah mendeskripsikan fenomena, menjelaskan masalah yang akan diteliti. Yang kedua, fungsi teori adalah mengeksplanasi. Selain menjelaskan suatu persoalan, teori juga mampu memaparkan, mencari tahu sebab-sebab terjadinya persoalan itu. Mengapa terjadi fenomena penjamretan di beberapa tempat, meskipun dilakukan misalnya di tempat terbuka, di areal umum, di jalan raya. Yang ketiga, fungsi teori meramalkan fenomena. Teori yang baik tentu saja
akan mampu meramalkan apa yang akan terjadi selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang sudah dikumpulkan. Misalnya dari fenomena terjadinya penjamretan yang berulang terjadi di beberapa tempat, kita saksikan di media sosial, dan itu dilakukan di tempat umum, baik dilakukan perorangan maupun secara bersama-sama dengan 2-3 orang berada dalam 1 atau 2 motor, kemudian korbannya berbagai elemen masyarakat, maka kemudian teori yang baik itu akan mampu meramalkan bahwa jika tidak ada pencegahan secara dini, akan terjadi ragut itu, penjamretan itu dilakukan juga di tempat-tempat yang lebih strategis lainnya, di depan sekolahan anak-anak ketika bubar, kemudian di mal-mal misalnya, di fasilitas publik lainnya. Nah, itu fungsi yang ketiga, meramalkan fenomena yang akan terjadi dari fakta-fakta yang tersedia. Dan yang keempat, fungsi dari teori adalah membimbing penyusunan kerangka berpikir dan hipotesis dalam penelitian. Dalam penelitian tentu saja yang bersifat kualitatif, teori berfungsi menjelaskan masalah, menyusun hipotesis, menyusun instrumen dan pembahasan terhadap hasil penelitian. Jadi, fungsi teori di dalam penelitian sudah lebih tegas, yaitu yang pertama, menjelaskan mengapa fenomena itu terjadi, lalu menyusun hipotesa mengapa itu terjadi, kemudian menyusun instrumen penelitian dan pembahasan terhadap data-data, melakukan analisis terhadap data. Fungsi yang kelima, memandu menyusun instrumen penelitian. Sebuah teori yang telah dipilih oleh peneliti dalam penelitiannya itu akan dijabarkan dalam konsep operasional dan kemudian dituangkan menjadi instrumen dalam pengumpulan dan penulisan serta analisis data. Kita akan coba ke prakteknya di 7 menit berikutnya, karena video ini diharapkan 14 menit saja. Misalnya, kita akan tentukan topiknya. Topiknya adalah penanganan COVID-19. Kemudian judulnya kita akan coba rumuskan, pengaruh politik hukum penanganan COVID-19 terhadap penyusunan APBD Provinsi Sumatera Barat, sebut misalnya. Jadi saya ulangi, judulnya misalnya pengaruh politik hukum penanganan COVID-19 terhadap penyusunan APBD Provinsi Sumatera Barat 2022. Misalnya begitu. Lalu rumusan masalahnya tentu saja, adakah pengaruh politik hukum penanganan COVID-19 terhadap penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2022. Tentu saja kemudian kita menyusun hipotesis. Ada pengaruh ternyata. Jadi hipotesisnya ada pengaruh politik hukum penanganan COVID-19 terhadap penyusunan APBD Sumatera Barat. Kemudian bagaimana cara membangun atau membuat konstruksi landasan teori? Yang pertama-tama dilakukan oleh peneliti adalah memahami variabel-variabel apa dalam judul penelitian itu. Ada berapa variabel dalam judul pengaruh politik hukum penanganan COVID-19 dalam atau terhadap penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2022. Kemudian yang kedua, peneliti harus mampu menjabarkan, mendeskripsikan, membreakdown variabel-variabel yang sudah disebutkan itu atau sudah ditentukan dalam bentuk konsep-konsep yang mendukung rumusan masalah yang disusun. Kemudian yang ketiga, peneliti harus mampu menjabarkan variabel-variabel dalam konsep yang sesuai dengan hipotesis yang sudah ditentukan atau dibuat itu.
ketika hipotesisnya ada pengaruh politik hukum penanganan COVID terhadap penyusunan APBD, maka kita akan menyusun variabel dan dari variabel itu kemudian di breakdown menjadi konsep-konsep. Apa saja variabelnya? Dari judul itu ada 2 variabel. Yang pertama, politik hukum penanganan COVID-19. Kemudian yang kedua, penyusunan APBD Sumatera Barat 2022. Jadi konstruksi landasan teorinya, kalau begitu, konstruksi landasan teorinya kita breakdown. Ketika politik hukum penanganan COVID itu menjadi variabel dependent atau independent variable, maksud saya, politik hukum itu adalah independent variable, maka variabel terpengaruhnya, dependent variabelnya adalah penyusunan APBD. Kalau penanganan politik hukum penanganan COVID-nya itu X, maka kemudian penyusunan APBD Sumatera Baratnya Y. Nah, sekarang kita breakdown variabel yang independent variabel itu. Variabel independent atau disebut dengan variabel yang mempengaruhi itu politik hukum penanganan COVID. Di variabel penanganan politik hukum penanganan COVID itu, maka kita akan menyusun konsep-konsep. Apa saja sih sebetulnya yang akan kita jadikan konsep untuk membantu menganalisis fenomena ini. Yang pertama, apa dasar hukum dari penanganan COVID? Kita bisa sebut misalnya dari mulai nanti ya, Perpu nomor 1 tahun 2020 yang merubah APBN, lalu kemudian keputusan Presiden tentang Satgas, kemudian peraturan Presiden yang mengkaitkan antara penanganan COVID dengan stabilitas ekonomi, kemudian berbagai peraturan Menteri Kesehatan, berbagai petunjuk yang dikeluarkan oleh Satgas, peraturan perundang-undangan Permen Dagri yang mengatur mengenai dari mulai PSBB sampai level-level di dalam kondisi ke-COVID-an di setiap daerah, maka itu menjadi bahan-bahan yang diinventarisasi. Tetapi pada poin ini bahwa politik hukum penanganan COVID sebagai variabel independen itu kita sudah punya satu konsepnya. Yang pertama adalah dasar hukum. Kemudian yang kedua, pengertian politik hukum penanganan COVID. Yang ketiga, dimensi-dimensi apa dalam politik hukum atau dimensi-dimensi dalam politik hukum penanganan COVID. Yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi politik hukum penanganan COVID. 4 hal itu adalah konsep-konsep yang berhasil kita rumuskan dari variabel yang pertama atau dari independent variable, variabel yang mempengaruhi. Sementara variabel yang terpengaruh yaitu penyusunan APBD Provinsi Sumatera Barat, kita akan merumuskan konsep-konsep yang pertama, dasar hukum penyusunan APBD. Yang kedua, pengertian penyusunan APBD. Bagaimana penyusunan APBD itu berjalan dalam siklus. Dan yang ketiga, mekanisme penyusunan APBD dalam siklusnya itu. Lalu faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan APBD Sumatera Barat tahun 2020. Sahabat, saya ingin menjelaskan sebetulnya di 2 menit terakhir ini mengenai apa saja kemudian teori-teori yang akan kita rumuskan, kita gunakan untuk pisau analisis. Saya paling tidak menemukan 5 teori yang bisa digunakan. Apa saja itu? Nanti kita akan breakdown satu-satu di video berikutnya. Yang pertama, teori negara hukum. Yang kedua, teori hukum pembangunan dari Prof. Mokhtar itu. Yang ketiga, teori tentang politik hukum. Yang keempat, teori pembentukan hukum. Dan yang kelima,
teori dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, atau singkatnya teori perundang-undangan. Saya pikir itu, dan saya sudah melampaui 14 menit sampai 15 menit. Terima kasih untuk perhatiannya. Di video yang berikutnya saya akan breakdown, saya akan bahas mengapa 5 teori itu kita pilih, dan nanti kita akan tentukan paling tidak 3 teori yang bisa digunakan untuk membahas judul penelitian ini. Sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.